Mingkar mingkuring angkara hakarana karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinungkarta mreh kertarta pakartining ilmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa agama hageming haji. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan channel Ki Gaib Siswoyo. Kali ini kita akan membahas satu tokoh yang sangat penting di dalam pewayangan, yaitu tokoh Krishna atau Kresna atau Narayana. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Ki Gaib Siswoyo. Tokoh yang kita bahas kali ini adalah satu tokoh yang sangat penting. Dia adalah ketika masih muda bernama Narayana, dan ketika sudah dewasa menjadi raja bernama Prabu Sri Bathara Kresna atau lebih dikenal dengan Krishna. Tokoh ini merupakan keturunan dari Raja Mandura atau Mathura, yaitu putra dari Prabu Basudewa. Prabu Basudewa mempunyai 5 orang anak. Yang pertama yaitu dengan istri yang bernama Dewi Rohini, itu mempunyai anak yang bernama Kokrasana atau lebih dikenal dengan Baladewa. Lalu dengan Dewi Dewaki mempunyai anak Narayana atau Kresna. Lalu perkawinannya dengan Dewi Badrohini mempunyai anak Sembadra atau Bratajaya. Dan satu lagi, dia punya istri seorang putri yang bernama Dewi Maherah, punya anak Kongso. Ini sesuatu yang berbeda. Lalu dengan salah seorang embannya, Nyai Sagopi, dia punya anak Udawa. Itu sekilas dari keluarga Mandura. Kita akan fokus kepada pembahasan tokoh kita, yaitu Kresna atau Narayana. Narayana ini sejak lahir oleh Prabu Basudewa dititipkan kepada abdinya yang menjadi demang, yaitu di Kademangan Widara Kandang pada Demang Sagopi, Demang Sagopo atau Antyagopa dan Nyai Sagopi bersama Kokrasana dan Bratajaya. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan keturunan Prabu Basudewa ini dari ancaman Kongso. Hidup di pedesaan, bertani, namun bagaimanapun juga adalah keturunan raja, tentu sifat-sifat seorang kesatria masih tetap menonjol di antara yang lainnya. Lalu menginjak remaja, Kokrasana Narayana ini berguru pada seorang pendeta atau brahmana dari pertapan Untarayana, yaitu Begawan Padmanaba. Dari dia berguru ini, dia mendapatkan beberapa ilmu dan senjata. Yang pertama, dia mempunyai aji bolos rewu. Dia bisa berubah menjadi raksasa yang besar sekali. Dia juga mempunyai senjata cokro yang bisa memusnahkan musuh-musuh yang angkara. Dan dia juga punya kembang Wijaya Kusuma.
atau bunga wijaya kusuma yang kesaktiannya bisa menghidupkan manusia yang mati, tetapi sebelum sampai tiba pada waktu atau takdirnya. Di dalam satu peristiwa huru-hara di negeri Mandura, yaitu Kongso, anak dari Dewi Maherah, istri dari Prabu Basudewa, yang dicidra resmi, artinya diselingkuhi oleh Ratu Nggogro Prabu Growongso, akhirnya mempunyai anak Kongso. Jadi setelah dewasa, dia mempunyai ilmu, mempunyai senjata dan sebagainya bersama Narayana. Dia mengabdi kepada negaranya dan bisa membunuh Kongso. Nah, setelah Kongso terbunuh, Baladewa atau Kakrasana ini yang menjadi raja karena ini putra pertama. Lalu Narayana ini menaklukkan suatu negara yang bernama negara Dwarawati atau negara Dwarawati atau Dwaraka. Rajanya Prabu Yudha Kalakresna. Ada juga dalang yang mengatakan Prabu Menarisinga. Nah, setelah dia ini bisa menaklukkan raja Prabu Yudha Kalakresna, maka dia menobatkan diri atau dinobatkan oleh rakyat Dwarawati menjadi raja di situ, bergelar Prabu Kresna. Saudara-saudara, ada satu kisah yang menarik, bahwa ketika dia berguru kepada Begawan Padmanaba, sebenarnya Begawan Padmanaba itu adalah Sang Hyang Wisnu atau Bathara Wisnu yang memberi anugerah ilmu kepada Narayana, dan pada akhirnya Bathara Wisnu atau Dewa Wisnu itu menyatu dengan Narayana ini. Maka Narayana ini juga dikatakan sebagai titis Wisnu. Begitu. Nah, sekarang nama-nama dari tokoh kita ini. Ketika muda dia bernama Narayana, ketika sudah menjadi raja dia Prabu Kresna atau Prabu Bathara Kresna atau Krishna, yang artinya orang yang cerdas, orang yang bijaksana. Dia juga mempunyai nama Wisnumurti, artinya dia adalah titis Wisnu. Dia juga mengadopsi nama dari gurunya yaitu Padmanaba. Dia juga mempunyai nama Danardana, artinya orang yang suka bersedekah. Dia juga bernama Kesawa, artinya panah. Ketika panah itu dipuja bisa menjadi raksasa. Itu nama-nama dari Krishna. Satu hal yang sangat penting di dalam perannya di dunia pewayangan, dia adalah menjadi dalang perang besar Bharatayuddha Binangun, dan dia berada di pihak Pandawa. Di dalam lakon Kresna Gugah, dia mendapat anugerah yang namanya buku Jitapsara. Buku Jitapsara itu isinya adalah peristiwa dan rangkaian perang Bharatayuddha, jalan perang ini lawan ini dan sebagainya. Makanya ketika dia menjadi dalang, dia sudah tahu lakon yang akan terjadi karena dia memegang pakemnya. Di dalam satu kehidupan kita, bahwa di dalam pakem kehidupan itu pasti ada yang pegang juga. Makanya ada orang sekelas Jayabaya yang bisa meramalkan zaman yang akan terjadi dan sebagainya karena memegang rahasia dari lakon-lakon kehidupan itu. Saudara-saudara, di dalam satu peristiwa yang bernama Perang Bharatayuddha, Krishna ini menjadi kusir dari Raden Arjuna pada satu peristiwa yang sangat penting yang kita kenal ketika berhadapan antara pasukan Kurawa dan Pandawa mau berperang. Ada satu peristiwa yang sangat penting yang namanya Bhagavad Gita. Di sini banyak menjadi penggalian, pencarian, menemukan hakikat dari Bhagavad Gita oleh banyak orang
yang suka pada jalan-jalan ketuhanan. Satu akhir dari kisah perjalanan Krishna itu adalah ketika setelah perang Bharatayuddha selesai, Kurawa kalah, Pandhawa menang, lalu ada satu kisah Mahapralaya yang terjadi pada negeri Dwaraka atau Dwarawati. Saat itu Samba, anak dari Krishna ini, menguji kepandaian dari Dewa Narada. Ketika Dewa Narada akan turun, Samba tahu, Samba pura-pura menjadi seorang wanita yang sedang hamil. Dia bertanya kepada Bathara Narada, "Hai Dewa Narada, saya minta tolong karena saya sedang hamil, apakah anak saya ini nanti laki-laki atau perempuan?" Karena Dewa Narada merasa dipermainkan oleh Samba, maka Dewa Narada bersabda, "Anakmu adalah sebuah pusaka berbentuk gada. Dan itu nanti yang akan menjadi penyebab hancurnya atau musnahnya negeri Dwarawati." Menyesalah Samba, namun nasi sudah menjadi bubur. Berlanjut pada sebuah kisah bahwa di negeri Dwarawati mulai kacau balau karena terjadi penggolong-golongan, pengelompok-kelompokan dari kelompok A, kelompok B dan sebagainya. Akhirnya terjadi peperangan di antara sesama warga Dwarawati sendiri. Yang tadinya masih diketahui ini lawan, ini kawan, tapi setelah perang berkecamuk, sudah lupa mana kawan, mana lawan. Semua seakan-akan menjadi lawan. Nah, peperangan ini bergeser pada tepi pantai. Alkisah ketika Dewa Narada tadi mengatakan bahwa akan lahir dari perut Samba itu sebuah pusaka yang berbentuk gada. Gada itu berusaha dihancurkan oleh orang. Dengan cara apa? Dibeji atau dikikir. Nah, percikan atau hasil kikiran yang lembut-lembut dari beji itu tumbuh menjadi batang alang-alang atau daun alang-alang. Nah, ketika terjadi peperangan yang begitu dahsyat, setiap daun alang-alang itu berubah menjadi gada yang berwarna merah dan panasnya seperti api membara. Itu yang dipakai oleh masyarakat Dwarawati untuk perang yang tidak jelas siapa lawan siapa kawan. Prabu Krishna sedih, namun itu sudah menjadi suratan takdir. Lalu Prabu Krishna mengajak para wanita, para janda dan anak-anak untuk menjauhi negeri itu, dan pada akhirnya negeri itu dilanda air bah dan negeri Dwarawati atau Dwaraka itu tenggelam. Demikian, saudara-saudara, pemerhati, penikmat dan penikmat seni wayang yang sampai saat ini menjadi kebanggaan bagi peradaban bangsa kita, bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dari tokoh ini bisa menjadi inspirasi, menjadi pelajaran, menjadi modal bagi kita semua untuk sama-sama menjalani kehidupan ini lebih baik. Terima kasih. Rahayu.